Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak Herman, Shalom. Pagi, Shalom, pagi Pak Herman. Pak Herman, Shalom. halo. Ya, terima kasih semuanya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman, yaitu tentang di Amsal 11 yang akan diberi judul, yaitu tentang jujur dan tulus. Saya mau cerita sedikit. Tadi malam saya bersama-sama ketemu dengan Pak Edi di tempat pernikahan. Saya bilang sama Pak Edi, besok pagi saya mau membawakan firman di saat teduh, yaitu tentang saya bilang di Mazmur. Jadi kebetulan berapa hari Tuhan izinkan, saya pikir Mazmur. Kata Pak Edi, Amsal. Wais, itu saya pulang sampai jam 11, sampai jam 12. Ini belum siap, tapi saya percaya Tuhan semua pimpin lah. Jadi ibaratnya itu ya dengan keadaan, tapi saya percaya Tuhan pimpin walaupun dalam keadaan waktunya sangat singkat. Tapi biarlah Tuhan izinkan ya. Kita mulai membahas tentang Amsal. Saya teringat cerita bacaan Amsal ini yaitu ketika Salomo selesai membangun bait suci, Tuhan mulai bertanya kepada Salomo, apa yang kau minta? Ternyata jawaban Salomo ini di luar dari prediksi pemikiran. Tuhan sendiri pun juga mendengarkan itu sangat waktu dia mengatakan, saya minta hikmat saja Tuhan. Supaya saya bisa memimpin bangsa yang besar ini bijaksana. Jadi tentu kata-kata hikmat ini yaitulah sangat kesederhanaan, kerendahan hati. Tentu kita tahu bahwa hikmat adalah awal dari permulaan takut akan Allah. Ini dasar pondasi kita sebagai orang-orang percaya, yaitu mempunyai hikmat, takut akan Allah. Akhirnya Tuhan karena begitu sederhananya permintaannya, begitu tulusnya kerendahan hati Salomo terhadap Allah, Tuhan mengatakan akan mempertambahkan umur yang panjang dan harta yang banyak. Ini juga pelajarannya pada pagi hari ini tentang kita beri judul yaitu tentang jujur dan tulus. Tentu jujur dan tulus adalah pondasi yang kita harus percaya, yaitu kejujuran di dalam kebenaran, tapi yaitu tadi hikmat takut akan Allah, kejujuran di dalam kebenaran, ketulusan sikap hati terhadap Tuhan. Tentu poinnya ini konteksnya ialah Amsal ini tentang di pasal 11 yaitu tentang perbuatan yang baik. Orang yang takut akan Allah akan diberkati. Orang yang fasik, orang yang berdosa di hadapan Tuhan akan menerima hukuman. Yaitu yang diajarkan di Amsal ini ialah tentang Mas Daud, Salomo mengajarkan tentang pentingnya dia mengajarkan, mendidik, menasehati pada Amsal 11 yaitu tentang mendidik, menasehati dan mengajarkan kepada kita yaitu pentingnya mempunyai hikmat takut akan Allah. Mari saya bacakan di ayat di pasal 11. Saya baca karena ayatnya terlalu banyak, saya tidak terlalu semuanya membaca karena ini waktunya sangat sedikit. Kalau dilihat sini mulai ayat 1 sampai 31. Mungkin hanya poin-poinnya sedikit-sedikit saja yang saya sampaikan. Supaya tahu bahwa di pasal 11 Amsal ini yaitu menceritakan tentang kebaikan, tentang orang percaya, kejujuran orang percaya, dan kejahatan daripada orang yang tidak percaya. Saya bacakan sedikit. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan,
tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Luar biasa. Jadi kata-kata ini, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi kalau orang yang tidak percaya atau orang fasik di hadapan Tuhan, nyelewengan, ketidakjujuran yang serong, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Pada pagi hari ini ia mengajarkan penting kejujuran, bahwa itu berkenan di hadirat Tuhan. Artinya kalau yang serong adalah kekejian di hadapan Tuhan. Di ayat 1. Di ayat 2 dikatakan, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat pada orang yang rendah hati. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Inilah juga nasihat. Memperingatkan kepada kita. Kepada umum seluruh pada pagi hari ini. Mau mendengarkan. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Iya. Karena kalau orang jahat itu, orang fasik itu, kalau dia keangkuhannya tiba, maka dikatakan di sini, tiba juga cemooh. Tentu bagi orang fasik menjadi cemooh. Makanya orang berhikmat yang takut akan Allah, tetapi hikmat pada orang yang rendah hati, ada pada orang yang rendah hati. Karena orang yang fasik adalah dia angkuh, keangkuhan, tapi orang yang rendah hati, dia mau merendahkan hati orang percaya. Dikatakan di sini di ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Jadi kalau kita dikatakan di sini orang yang jujur yang bagaimana? Yang dipimpin oleh ketulusannya. Tentu kita sebagai orang percaya sudah berapa lama kita ikut Tuhan. Bahwa kejujuran kita bukan jujur di dalam jujur pribadi kita. Kejujuran yang diajarkan di sini, yang dinasihati ini adalah kejujuran di dalam kebenaran kita. Mengikut berapa lama kita mengikut pada Tuhan. Ini yang diajarkan, yang ditekankan adalah pondasi kita. Pondasi yang mana? Yaitu pondasi yang diinginkan oleh pemazmur, yaitu tentang kita jujur di dalam kebenaran. Dan ketulusan yang dipimpin oleh ketulusannya. Ketulusan tentu kita harus mengetahui bahwa ketulusan adalah sikap hati. Dasar pondasi sikap hati kita. Sikap hati yang di mana? Kalau sikap hati kita tetap percaya pada pondasi dasar tadi kejujuran kepada Tuhan. Maka sikap hati kita adalah semua dasar daripada itu adalah takut akan Tuhan, yaitu kerendahan hati. Baru kata-kata, tingkah laku kita, tindakan kita. Kalau sudah ada sikap hati dasar ketulusan kita kepada Tuhan, maka setiap tindak tanduk kita, apa yang kita lakukan, sesuai apa yang kita katakan. Ini yang diajarkan bahwa integritas harus mempunyai integritas. Sering yang kita dapatkan, kalau kita tidak mempunyai integritas, bisa saja tekanan yang begitu bertubi-tubi, yang akhirnya tidak ada ketulusan. Baik perkataan kita, kalau kita tidak mempunyai sikap hati yang tulus kepada Allah, maka lain yang dikatakan, lain yang dilakukan. Dasar poin pada pagi hari ini adalah yang tentang menekankan, mengingatkan kita sebagai orang percaya di dalam kehidupan. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu nasihat Amsal yaitu menasihatkan kita bahwa pondasi kita, kejujuran kita terletak kepada kebenaran yang dari Tuhan. Karena dasar daripada kita sendiri
Tidak ada satu manusia pun yang benar. Tidak ada satu manusia pun yang jujur di mata Allah. Semuanya telah jatuh di dalam dosa. Hanya Roh yang memimpin kita, yang menguatkan kita, supaya kita bisa melakukan segala sesuatu. Inilah yang disebut tadi kerendahan hati. Mau meletakkan dasar sikap hati kita. Berapa banyak kita di dalam pelayanan. Kelihatannya begitu besar. Tapi kalau kita tidak mempunyai sikap hati, dasar daripada pondasi Allah, itu akibatnya kita sendiri bisa kelihatan orang yang benar sama orang yang tidak benar. Pentingnya bahwa kejujuran semuanya di dalam kehidupan kita, yaitu dasarnya adalah firman Tuhan. Baik kita di dalam pekerjaan, di mana saja kita harus menunjukkan sebagai orang-orang percaya yang dikatakan di dalam Amsal ini ialah sangat betul-betul pada pagi hari ini menegur. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita betul-betul mau belajar, mau membaca firman Tuhan, supaya teguran-teguran yang ada di Amsal, di pasal 11 ini, sampai ayat 30, mulai 1 sampai 31, adalah nasihat, mendidik, supaya kita kembali bersungguh-sungguh mempunyai dasar pondasi itu. Karena di situ kelihatan orang benar, orang jujur, dia akan bercahaya. Dia tidak akan dipermalukan. Dia akan menjadi berkat. Tapi di dalam orang fasik, kalau kita tidak hati-hati, maka dia akan mencemoohkan, menjadi cemoohan, menjadi pembicaraan. Bisa saja kita dalam pelayanan. Katanya orangnya kelihatannya pintar membawakan firman Tuhan. Ternyata pintar saja berbicara, tapi tidak pandai melakukan. Saya teringat di dalam teguran ini, yaitu pentingnya jujur dan pondasi di dalam Tuhan. Yaitu waktu COVID, tahun berapa itu COVID itu. Saya teringat betul, saya mau bersaksi sedikit. Bahwa kejujuran di dalam Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, itu penting. Kita sebagai kesaksian hidup, itu penting. Pada suatu saat, COVID begitu mengganas. Saya sering memberitakan firman Tuhan. Bahwa jangan takut, percaya saja kepada Tuhan. Masalah maut, kematian, apapun, itu haknya progresif daripada Tuhan. Jangan kita terlalu ketakutan itu menguasai sebagai orang percaya. Tidak menggambarkan iman kita. Suatu saat setelah waktu COVID Delta begitu ganasnya. Tapi karena saya sering menasihatkan sesama orang beriman bahwa jangan takut. Bahwa kematian kita belum tentu dari COVID. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekiranya Engkau izinkan saya kena COVID, Tuhan. Ini juga sepertinya konyol. Tapi kita sebagai saksi-saksi Allah adalah apa yang dikatakan, apa yang kita sampaikan. Kita harus melakukan juga sungguh-sungguh di hadapan Allah. Singkat cerita, saya diizinkan Tuhan pada waktu itu COVID. Ada sewaktu itu saya bicara sama teman-teman. Katanya jangan menguji Tuhan, jangan mencobai Tuhan. Saya bilang tidak. Karena saya menyampaikan bahwa jangan takut kematian kita. Tidak tentu bisa dari COVID yang begitu ganas. Akhirnya Tuhan izinkan. Saya mengucap puji syukur kepada Tuhan pada waktu itu. Saya setelah diperiksa di Rumah Sakit Nasional Hospital. Saya bilang, ternyata saya dinyatakan kena COVID. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memang ini kedengarannya konyol. Kok minta COVID dalam keadaan genting dan mengucap terima kasih.
Singkat cerita, istri saya sama anak saya ditambah. Bukan minta satu, saya pikir minta satu, ditambah dua. Saya bilang terima kasih Tuhan. Malahan Tuhan tambah bonus, terima kasih Tuhan. Singkat cerita, saya bersaksi ini, saya sampaikan kepada teman-teman, saya sekarang kena COVID, waktu itu ya di grup, di misi, saya bilang sama Pak Mukti, tolong juga didoakan, walaupun minta, tapi ya didoakan. Puji Tuhan, seizin Tuhan pada waktu itu, tanggal 23 Desember. Jadi rumah sakit dokternya sudah pada libur. Saya libur, saya kena COVID, rasa makan sudah tidak ada rasa. Tapi seizin Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu betul-betul di dalam kehidupan saya. Saya tidak merasakan apa-apa. Walaupun kena COVID, terakhir tanggal 3 baru buka, dokternya datang, saya diperiksa, ternyata saya sudah paru-parunya putih. Katanya dokter, bagaimana Pak rasanya? Sesak napas. Saya bilang tidak. Inilah pemeliharaan Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan perlu tekad kuat iman. Saya berbicara sama saudara saya. Kamu kok minta? Kamu tidak takut dipanggil Tuhan. Saya bilang semua yang terjadi sebagai orang beriman adalah yang terbaik dari Tuhan. Kalau Tuhan toh mengizinkan saya harus pergi, itu yang terbaik dari Tuhan. Karena kita sebagai orang percaya adalah saksi-saksi hidup. Bukan hanya kata-kata saja, tapi berani bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut nanti iman yang sejati. Pondasi dasar kita yang kita miliki jujur adalah kebenaran di dalam kebenaran firman. Jangan sekali-sekali kita pandai berbicara, tapi tindakan kita tidak sesuai dengan perkataan kita. Nasihat-nasihat pada pagi hari ini, biar kita pegang sungguh-sungguh. Mari kita saudara-saudara Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Memang kadang-kadang kita harus bertaruh. Berjuang. Memang iman yang diinginkan oleh Tuhan. Ya memang begitu. Begitu juga di keadaan kalau kita lihat Salomo. Bagaimana hikmat? Kalau awal daripada Salomo, dia minta hikmat saja. Karena dia tahu beban begitu banyak bangsa yang dia harus pimpin. Supaya dia bisa bijaksana memimpin bangsa itu. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Supaya kita menjadi saksi-saksi kebenaran itu sendiri. Tentu di dalam tindakan. Perbuatan-perbuatan kita selaras. Ada teguran. Ada banyak teguran di sini. Nasihat. Mengajarkan kepada kita. Pentingnya kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya terus mengingat. Coba walaupun tadi malam. Saya pikir cuma saya membaca ini. Kurang lebih setengah jam. Sisanya saya tidur. Minta hikmat dari Tuhan. Karena keteledoran mungkin ya juga kita manusia. Tapi di dalam sungguh-sungguh saya cuma membaca. Amsal saja. Amsal 11. Saya pikir cocok Amsal ini. Dengan topik yang judul yang diberikan adalah jujur dan tulus. Singkat cerita setelah pulang. Loh, bukannya Mazmur. Saya belajar berapa hari Mazmur. Ternyata Amsal. Ya, saya cuma bilang sama anak saya. Papa ternyata yang berapa hari belajar di Mazmur. Ternyata tugasnya adalah Amsal. Tapi saya percaya. Kalau kita sungguh-sungguh mau dipimpin oleh roh dengan kerendahan hati. Tuhan tolong pada kita semuanya. Nasihat-nasihat pada pagi hari ini. Biarlah menjadi kekuatan kita semuanya. Untuk kita terus bertekun. Mau kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saya bacakan juga di sini. Ada beberapa ya. Ayat 4. Pada kemurkaan. Pada hari kemurkaan. Pada hari kemurkaan. Harta tidak berguna.
tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. 5. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Ayat 6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan oleh kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Masih banyak yang dibacakan, tapi saya tidak seluruhnya untuk membacakan. Biarlah renungan pagi ini menasihatkan kita. Mari kita terus sering mau membaca firman. Saya puji syukur kepada MPC, kita bersama-sama. Saya lihat cukup semuanya dengan setia mengikut Tuhan. Walaupun di dalam mungkin saatnya masih enak-enak tidur, tapi saya percaya semangat di dalam Tuhan lebih besar daripada kedagingan kita. Makanya kita lebih setia, mau rajin, mau mendengarkan renungan, mau mendengarkan isi hati Tuhan. Ini juga mendidik kita supaya kita dewasa. Jangan sampai kita ini sudah lama mengikut Tuhan. Kedewasaan kita di dalam kerohanian kita semakin lama semakin tumbuh. Saya teringat kemarin saya membawakan firman Tuhan, yaitu tentang tentang bagaimana jangan sampai orang yang terdahulu menjadi terkemudian, orang yang terkemudian menjadi orang yang terdepan. Tentu pelajaran mengingatkan kita pada pagi hari ini yaitu pentingnya kita sebagai orang percaya tetap kasih mula-mula sebagai pada pagi hari ini mengingatkan kita. Biarlah kasih mula-mula yang kita dapatkan itu sampai sekarang masih terus menyala. Jangan sampai terpadamkan. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat kita semuanya. Yang renungan singkat ini biarlah tetap menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap puji syukur. Pada pagi hari ini kami membaca Amsal, yaitu di pasal 11, yaitu mengingatkan kami kepada kejujuran dan ketulusan, yaitu pondasi, yaitu daripada kebenaran Engkau sendiri Tuhan. Engkau tumbuhkan di dalam loh hati kami, biarlah kami mau bertekun, mau bertumbuh di dalam kebenaran Engkau, dan biarlah kami semakin dewasa di dalam rohani kami. Tidak saja itu, kami juga mau melakukannya menjadi saksi-saksi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap puji syukur, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Om Herman untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan di pagi hari ini. Kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah,
menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Makasih, terima kasih Tuhan. Inilah rindu kami, inilah ungkapan hati kami Tuhan, inilah seruan kami. Kami mau mengikut-Mu, kami mau